Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membaca ataupun mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini jadwalnya memang Zadul Ma'ad, tetapi kitabnya ada di Imarat. Biasa kalau sudah baca-baca tuh suka kadang-kadang bawa lagi. Pamilah tuh sok teh emut. Daya obatna deui. Daya obatna. Enten nu aya we urang teh Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita membahas pertanyaan sahabat Rasulullah SAW, yakni Ibnu Abbas. Beliau bertanya kepada Rasulullah. Setback ke belakang, mengulang sedikit. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beragama macam mana yang paling baik? Atau agama apa yang paling baik? Atau ajaran dalam agama seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab dengan dua kata yang sangat istimewa. Itu dalam istilah bahasa Arab atau ilmu hadis, kalau ada kata-kata yang pendek tapi maknanya luas dan lebar, maknanya sangat dalam, itu disebutnya jami'ul kalim. Jami'ul kalim. Contoh, ada kaidah yang dipakai oleh seluruh dunia sampai sekarang, menjadi dalam perundang-undangan baik perdata atau perdana, ada kaidah dari hadis Nabi itu, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh ada orang dimadoroti. Itu kaidah sangat universal dan dipakai kaidah itu di semua dunia. La darar wa la dirar. Bahwa tidak boleh ada kemadorotan dan tidak boleh ada orang yang dimadoroti. Kalau ada madorot terjadi, maka konsekuensinya dua. Kalau itu perdata, maka kompensasi. Kalau itu pidana, maka hukuman fisik atau pemidanaan. Itu hadis Nabi ini singkat, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada yang dimadarati dan tidak boleh ada yang mendarati, atau tidak boleh ada madarat dalam kehidupan manusia. Wa dararu yuzal, turunkan kaidahnya oleh para ulama dari hadis itu, yang namanya kemudaratan itu harus atau wajib dihilangkan. Baik dihilangkan dengan kompensasi kalau itu kerugian sifatnya material, ataupun dihilangkan dengan pemidanaan kalau itu sifatnya pidana. Jadi luar biasa, itu namanya dalam bahasa Arab atau dalam ilmu hadis disebut jami'ul kalim. Kata yang singkat tetapi mewakili makna yang luas. Hanya orang cerdas yang bisa ngomong itu. Kalau orang biasa selain Nabi SAW, hanya orang yang cerdas dan ber-IQ tinggi yang bisa merangkai kata-kata pendek kemudian singkat padat tapi maknanya itu luar biasa. Kalau Rasulullah SAW, beliau sangat jenius dan dibimbing oleh wahyu, apalagi kan lebih kuat, sehingga kata-kata beliau itu luar biasa. Contoh ada lagi, idalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan berbuat sesuka kamu. Pendek sekali. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan sesuka kamu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu tengah-tengah. Itu namanya jawami'ul kalim. Innamal a'malu binniyat, itu yang memondasi, yang menjadi asas semua ilmu tentang perilaku manusia, namanya kehendak.
Kita belajar dalam ilmu apapun ada teori pertama itu kehendak. Itu Nabi sudah menulis, sudah menyampaikannya jauh-jauh ribuan tahun yang lalu. Innamal a'malu binniyat. Lahirlah hukum kehendak atau iradah. Nah di hadis ini beliau SAW ditanya beragama macam apa yang paling ideal. Rasulullah SAW menjawab dengan dua kata yang sangat-sangat singkat. Al-hanifiyatu samhah. Agama yang ramah, someah. Samhah itu udah bahasa Sunda, someah. Wal hanifiyah yang objektif. Hanifiyah itu objektif, mudah, ringkas, kemudian sederhana. Itu agama yang paling mudah. Jadi cara beragama yang paling baik, paling ideal itu dalam Islam adalah satu yang ramah, yang kedua objektif. Jadi apa adanya, tidak takaluf, menyusah-nyusahkan diri, tidak juga mengada-ngada, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urang, tidak juga menakut-nakuti orang, tidak juga melalaikan orang. Itu namanya al-hanifiyah. Murni, konsekuen, bersih, kemudian tidak dicampur-campur dengan ajaran-ajaran lain. Itu namanya al-hanifiyah, baik dalam tauhid ataupun muamalah atau syariat. Jadi kuncinya dua, beragama yang baik itu dua. Satu, samahah, someah, ramah. Yang kedua, objektif dan apa adanya. Itu cara beragama yang oleh Rasul sebut dengan afdalu atau ahabbu ilallah. Cara beragama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling objektif apa adanya, tidak ngada-ngada, tidak nambah-nambah, dan juga paling ramah dan someah. Jadi kalau ada orang menyebarkan agama Islam, menyampaikan agama Islam, mata melotot, bernyarekan batur, nah itu jauh dari kata samhah dalam beragama. Kalau dia menyampaikan ajaran agama, menyampaikan syariat begitu, kemudian dengan mata yang melotot dan menghardik-hardik orang, memfitnah-fitnah orang, itu bukanlah bagian dari beragama yang benar. Jadi sederhananya mah beragama itu harus bunga. Kita teh harus bunga, menampakkan agama itu harus bunga, harus santai, harus bunga, harus rileks begitu. Tidak dengan berapi-api dan memaksa-maksa manusia. Itu namanya samhatun, ya, someah. Nah, hadis yang ke-287 tadi itu ya, sekarang 288. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Musa ibnu Ali an abihi an Abdullah ibn Amr qala arba'u khilalin idza uqtitahunna fala yadur kama uzila angka minad dunya. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang kalau kau miliki maka siapapun tidak akan merenggut, tidak akan bisa merenggut dunia darimu. Atau kalau kau punya 4 hal ini, maka kamu seolah-olah sudah memiliki dunia seutuhnya dan tidak ada orang yang sanggup mengambilnya darimu. Ada 4 hal, 4 perkara yang kalau kau diberikan itu oleh Allah SWT, maka tidak ada lagi yang dapat memadoroti, memberikan bahaya atau madorot kepada kamu dari urusan-urusan dunia. Yang pertama adalah husnul khaliqah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Akhlakul karimah kalau bahasa kita. Yang kedua, wa afafu tu'mah, rizki yang halal. Yang ketiga adalah wasidqu hadis, perkataan yang jujur. Yang keempat, hibdu amanah, dan menjaga amanah. Itu 4 hal yang kalau kita diberikan oleh Allah 4 hal itu, maka kita sudah diberi semuanya. Dan tidak ada yang dapat mengambil dunia itu dari kita. 4 hal itu. Yang pertama adalah husnul khuluqi, husnul khaliqah, akhlak yang baik. Yang kedua adalah makanan atau rezeki yang halal. Yang ketiga sidqu hadis, perkataan yang jujur. Yang keempat adalah amanah. Itu 4 hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, dan disebut oleh Nabi kalau orang diberi 4 itu oleh Allah, maka dia tidak memerlukan apa-apun di dunia ini, dan dia tidak akan bisa diambil apapun dari kehidupannya oleh orang lain. Nilai paling dasar dalam kehidupan manusia 4 hal. Kalau kita sudah diberi itu, sudah. Kalau bahasa dalam
Imam Nawawi itu orang model begini bakal disalami malaikat. Orang model begini bakal disalami malaikat. Saking apanya? Saking solehnya orang tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik. Yang kedua, orang yang rezekinya halal, afaf tu'mah. Halal itu bukan hanya halal, terhormat, afaf itu terhormat. Yang ketiga adalah sidqu hadis, perkataan yang jujur. Sekarang kejujuran itu sudah jarang, sudah langka jujur. Yang keempat adalah amanah. Ini amanah juga yang paling sekarang sudah hilang. Karena Nabi sudah memberi sinyalemen dari jauh-jauh hari itu. Nanti akan tiba masanya orang yang jujur itu langka. Sampai-sampai kalau ada orang jujur itu akan dikenal satu kota itu. Sampai kalau ada orang datang dalam hadis itu, kalau orang datang ke sebuah desa, dia mengatakan, ada nggak orang bisa dipercaya di sini? Kata orang desanya itu, oh mohon maaf Pak, di dia mah terus ayam dipercaya. Bilangnya kan itu kalau menurut itu. Amikum rajulun amin, ayat tuh nu amanah jadi. Aduh, terus ayat dia. Coba kalau menurut sapaling dicari ke situ, ditanya lagi, Pak, amikum rajulun amin, apakah ada orang yang masih bisa dipercaya? Oh, punten sami di deket ayat. Terus lagi dia. Coba kali itu sampai satu kota itu nggak ditemukan orang jujur. Mungkin sekarang sih belum masanya, tapi gejala-gejala kesan sudah ada. Orang yang amanah itu sudah nyaris langka. Dan amanah terbesar kata Umar bin Khattab adalah mengurusi urusan orang banyak. Akbar amanah atau al-amanah al-kubra yang kita miliki di dunia ini adalah apa? Idaratu syu'unil akhirin, mengurusi urusan orang banyak. Apanya? Kepemimpinan. Amanah terbesar itu adalah kepemimpinan. Abu Dzar pernah datang ke Rasul, ya Rasulullah, istamil nih, angkat aku jadi pejabatmu. Aku akan memberikan keadilan kepada masyarakat. Rasul tahu Abu Dzar ini tipikal orang yang tulus, lugas, apa adanya, mau bisa memimpin masyarakat. Tahu kelemahan beliau. Apa kata Rasulullah? Innaha lahizun wa nadama. Wahai Abu Dzar, ini amanah ini akan berujung pada penyesalan dan akan berujung pada siksa akhirat. Ini terlalu berat bagimu. Sementara engkau itu orangnya apa adanya, tidak bisa begini. Kamu tidak cocok Abu Dzar. Maka Abu Dzar orang yang paling jujur, orang yang oleh Rasul sebut dengan asdaqul lahjatin, orang yang paling lugas perkataannya, orang yang paling saking jujurnya itu lugas, tidak ada basa-basi orang. Abu Dzar dalam kebenaran itu dia selalu nomor satu dalam mengungkapkannya. Dan orang yang dulu dipukulin oleh orang Mekah gara-gara menyebut la ilaha illallah, Abu Dzar. Jadi beliau itu masuk Islam dari Bani Ghifar, Abu Dzar al-Ghifari kan. Kemudian setelah itu karena dia orangnya apa adanya, lalu mengatakan, ya Rasulullah, alasna ala hakim, bukankah kita dalam kebenaran ya Rasulullah? Ya, lalu ngapain ngumpet-ngumpet seperti ini? Gitu. Kan waktu itu dakwah Syariah, dakwah tersembunyi 3 tahun. Abu Dzar tidak. Ya Rasulullah, alasna ala hakim, bukankah kita dalam kebenaran? Nah, langsung ngebiur ke Ka'bah mengatakan la ilaha illallah, digebukan. Digebukan ke orang Quraisy. Pas digebukan hampir dia pingsan. Itu ada orang ngasih tahu bahwa ini orang dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu sebuah kabilah perkampungan. Kalau kalian pulang dari Syam berdagang, sok ngelewatan kalinya. Kalian mau dagang kalian dicegat oleh orang Bani Ghifar. Akhirnya dilepaskan dan minta maaf gitu. Salah pukul orang aja. Ini orang kalau sampai tahu kaumnya dipukulin, bisa-bisa kalian nggak bisa lewat dari situ. Mau dagang pulang dari Syam mau lewat mana lagi? Itu Abu Dzar. Jadi orang seperti Abu Dzar itu lugas dan polos apa adanya. Ketika dia mendapatkan hidayah, langsung teriak-teriak la ilaha illallah, digebukan. Nah, baru setelah Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, orang berani
barang-barang berikat tangan, kemudian rombongan ke Ka'bah dan mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dalam sejarah disebutkan hanya setelah Umar masuk Islam lah kita berani mengatakan la ilaha illallah di luar rumah. Hanya setelah Umar masuk Islam kita berani mengatakan la ilaha illallah di luar rumah. Sebelumnya mesti serumputan, nyebut la ilaha illallah harus pelan-pelan. Nah, setelah Umar berbeda kondisinya. Nah, Abu Dzar ini Rasul tahu kelemahannya, nggak bisa kalau memimpin manusia. Karena beliau ini sudah ideal dengan sosok kepribadiannya, dengan sosok individunya sudah ideal. Kalau memimpin manusia, Rasul tahu kelemahannya, tidak bisa. Makanya Rasul mengatakan kamu tidak pantas Abu Dzar. Biar orang lain saja yang menunaikan tugas itu. Maka Abu Dzar tidak diberi jabatan. Sebagian orang menganggap hadis ini dalil bahwa kita tidak boleh minta jabatan. Padahal itu hukumnya khusus. Khusus dalam arti kata, kalau orang sekiranya lemah dalam memimpin, dia tidak pantas minta jabatan. Tapi kalau orang merasa dia punya kepercayaan diri, punya jiwa amanah yang dia yakin cukup untuk memimpin, maka kuduahnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu minta jabatan. Beliau datang kepada raja dan mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku menteri keuangan Mesir, menteri ekonomi Mesir. Bahasa dulunya perbendaharaan Mesir. Nah, kalau kita sosok-sosok model Yusuf alaihissalam, minta jabatan nggak apa-apa. Karena dalam diri beliau, dari sisi manajemen leadership ada dua sifat yang unggul, yaitu hafidhun alim, yang menjaga dan juga cakap. Jadi Al-Quran itu mengajari kita ilmu manajemen, karakter apa yang dibutuhkan dalam manajemen. Kalau dia pemimpin tertinggi, pemimpin top leader, itu karakter yang harus dia punya itu adalah dua, Raufun Rahim. Dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Top leader, topnya top leader itu sifatnya harus raufun rahim, mudah memaafkan dan penuh kasih sayang. Pemimpin tertinggi harus begitu. Lalu middle manager, manajemen, orang tengah, tataran manajer, direktur dan sebagainya, itu Al-Quran mengajarkan apa sifat yang mesti dimiliki. Ini penting dalam perekrutan karyawan. Kalau kita mau ngacu kepada teori Quran dalam manajemen, dan sudah banyak dibahas dalam ilmu manajemen. Kalau orang itu mencari orang tengah, bukan top leader tapi orang tengah, yang dicari adalah bukan orang yang sifatnya seperti orang top leader. Orang tengah itu mesti hafidhun alim, yang pandai menjaga amanah dan dia cakap dalam bidangnya. Nabi Yusuf ketika menawarkan diri sebagai menteri perbendaharaan Mesir yang nanti diangkat menjadi wakil raja, jaminan dirinya adalah hafizun alim. Aku adalah orang yang siap menjaga amanah dan aku orang yang punya ilmu, cakap dalam menjalankan amanah ini. Tanpa mencari manajer, nyari direktur, model ini sifatnya. Menjaga amanah dan cakap, punya ilmu dalam memimpin. Lalu tingkat terbawah, pelaksana, mungkin karyawan, mungkin pekerja, mungkin lain sebagainya, pegawai, maka sosok yang dicari dan dibutuhkan adalah qawiyun amin. Kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, kemudian karakternya juga baja begitu, tahan banting, kokoh, amin, dan dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Lamun dia nguriding nagih setoran, nyetin hilap setoran. Nguriding 5 leungit hiji kan bahaya itu. Kemudian dia disuruh apa begitu belanja atau suruh apa nagih, tiba-tiba 10 lembar teh aya. Apa akunting dan hitung tiba-tiba nolna lesot hiji. Bahaya. Nah, untuk yang tataran manajemen bawah itu, pelaksana di bawah direktur atau manajer, itu sifat karakter yang dibutuhkan berdasarkan Al-Quran adalah hafidh, qawiyun amin, kuat dan dipercaya. Ini bisa dipraktekkan dalam keseharian kita. Kita memilih butuh seperti apa dan lain sebagainya, cari orang.
Tapi top leadernya itu Rasul juga Allah sifatkan Raufun Rahim, yang penuh kasih dan juga pemaaf. Harus orang yang pemaaf, yang selalu ramah. Saya melihat wallah alam, ini pengamatan ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi asumsi subjektif. Pak Harto itu kalau dia terlihat sosok lahir zohirnya, kita nggak melihat ini. Memang orangnya pengasihan itu, mas pengasihan itu berbelas kasih dan penyayang. Ya cuma memang kekurangannya di belakangnya itu dia memainkan orang-orang kuat. Jadi terlihat senyumnya, kemudian dengan rakyat itu baik, kemudian pengawalan juga dia tidak mau, kalau bisa itu tidak usah ada pengawalan seperti ini, lampu merah saja dihijaukan begitu. Itu terlihat bijaknya gitu. Tetapi ya itu kekurangannya, dia keluarganya KKN ya kan, kemudian korup, kemudian dia terakhirnya adalah Islamfobik. Itu yang paling merugikan dia itu dia jauh dari Islam waktu itu, sehingga rakyat antipati, terutama orang Islam. Tapi sosok dia di tengah masyarakat yang terlihat murah senyum dan tidak pernah marah, sehebat apapun kondisinya itu tidak terlihat marah gitu. Itu sosok yang menampakkan secara lahiriah Raufun Rahim. Hanya saja tidak lahir batin, itu aja kurangnya. Kalau Rasulullah SAW itu Raufun Rahimnya lahir batin. Nampak zohirnya orang yang paling berpengasihan, orang yang paling belas kasih, dan juga orang yang paling memaafkan. Batinnya juga seperti itu. Itu keunggulan Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 karakter, 4 sifat. Kalau kamu diberi itu, kamu sudah diberi dunia seluruhnya, dan tidak ada orang yang sanggup mengambil itu darimu. Satu adalah akhlak yang baik, yang kedua rizki yang halal, yang ketiga perkataan yang jujur, sidqu hadis, yang keempat adalah hifzu amanah, sifat amanah. Kalau kita singkat, akhlak, kemudian rizki halal, kemudian jujur dan amanah. Itu 4 akhlak dasar yang mesti dimiliki oleh orang Islam. Satu hadis lagi kalau dikaitkan dengan sifat Rasul, sidik, amanah, fatona sama tabligh ya. Ya, itu sifat Rasul SAW. Mirip itu ya. Jadi ulama itu meringkas dari seluruh sifat Rasul itu, yang utamanya itu yang 4 itu: sidik, amanah, fatona dan tabligh. Kalau ini beliau menyampaikannya untuk kita orang-orang banyak ini. Untuk kita orang-orang banyak. Ada kemiripan tetapi ada perbedaan juga. Rasul ini menyampaikan kepada umat, jadi umatnya yang paling yang paling diberi oleh Allah segala macam kelebihan, dan dia tidak memerlukan lain selain itu. Sifatnya adalah 4: akhlak yang baik, rizki yang halal, perkataan yang jujur, dan jaga amanah. Tidak ada fatona di sini, tidak ada sidik di sini. Mungkin sidiknya di sini sidku aja, jujur, berkata jujur. Jadi ada kemiripan tetapi ini untuk umatnya. Akhlak baik, makanan halal, jujur, dan juga amanah. Baik, ini satu hadis lagi, jadi biar 2 hadisnya. Hadis ke-289, Haddatsana Abu Nuaim dan seterusnya. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, apa yang paling banyak menyeret orang, memasukkan orang ke dalam neraka? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab para sahabat. Kalau tahu pun jawabnya begitu. Adab sahabat dalam menuntut ilmu, menimba ilmu itu kepada gurunya tidak sotoy. Sotoy itu bahasa Betawi, tenyanyahoanan, tidak sok tahu. Meskipun mungkin sudah tahu. Karena apa? Jangan-jangan ada maksud lain ketika mau menyampaikan seperti itu. Jadi dengan penuh adab mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau mereka hendak mengatakan sesuatu, mereka bertanya dulu, ya Rasulullah, ini wahyu atau strategi? Ketika Rasul bikin parit dalam perang Ahzab, perang terbesar dalam sejarah Islam, Madinah itu dikepung oleh pasukan koalisi yang tidak ada lagi pasukan besar setelah itu menyerang Madinah. Rasul mengatakan, ini perang terakhir kita diserang, setelah ini kita menyerang. Itu perang Khandaq.
Al-Quran mengabadikan dengan sebutan perang Ahzab, pasukan koalisi, pasukan gabungan, pasgab ya, pasukan gabungan. Quraisy, munafikun, musyrikin, kufar Arab, kemudian kabilah-kabilah yang benci Islam kumpul di situ. Yahudi gimana? Yahudi termasuk. Ahli kitab, kufar Quraisy, kufar musyrikin, kabilah-kabilah yang benci kaum muslimin, musuh-musuh Madinah kumpul semua. Sampai akhirnya Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, ahada ra'yun am wahyu?" Ya Rasul, ini pendapat atau wahyu? Kalau wahyu, samina wa ata'na. Kalau wahyu kita tidak akan bicara sedikit pun. Tapi kalau ini pendapat, saya punya usul. Rasul mengatakan, "Bal hadra ra'yun." Enggak, ini strategi. Ini pendapat, ini strategi, butuh pendapat dari para hadirin. Lalu Salman mengusulkan, kami dulu kalau dikepung di Persia bikin parit. Oke, kita jalankan. Nah, bikin jalan. Nah, itu sahabat itu kalau Rasul menginstruksikan sesuatu bertanya dulu, ini wahyu ataukah strategi? Kalau strategi mereka mengusulkan, kalau wahyu ya tidak ada celah untuk intervensi. Maka akhirnya pasukan Ahzab itu datang, parit sudah sedia, tidak ada satupun pasukan itu berhasil masuk ke kota Madinah, kecuali celah yang dijaga oleh orang Yahudi dan Bani Ghatafan. Mereka terikat perjanjian harus membela dan mempertahankan kota Madinah dari gempuran musuh sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam piagam Madinah. Siapapun warga Madinah, agama apapun warga Madinah, wajib membela tanah air Madinah. Orang Yahudi khianat. Maka terjadilah sumpah Rasul, demi Allah, setelah Khaybar menang, demi Allah, tidak ada orang yang sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Ini belum selesai, Ahzab sudah kalah. Sekarang kita hukum Bani Quraisyah, Yahudi. Maka tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di sana. Nah, sahabat menafsirkan itu dua tafsiran. Sebagian sahabat mengatakan maksud Rasul itu jangan asar kecuali di Bani Quraisyah. Itu segeralah sampai ke sana, jangan santai-santai di jalan. Akhirnya sahabat ada yang teguh dengan prinsip itu, sholatnya di Bani Quraisyah menjelang maghrib. Tapi ada sahabat menafsirkan lain, bahwa yang dimaksud Rasul itu bukan sholat di Bani Quraisyahnya, tapi kita segera menuju ke sananya. Artinya di jalan pun kalau sholatnya itu segera cepat nggak apa-apa. Akhirnya sebagian sahabat sholat di perjalanan, sebagian lain buru-buru ke sana. Dua-duanya pas sampai kepada Bani Quraisyah, Rasul tidak berkomentar terhadap keduanya. Artinya dua-duanya sah, dua-duanya dibolehkan. Itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak datang dari ruang hampa, tak ada pondasi apa-apa, enggak. Ijtihad itu dari pondasinya dalil. Dalilnya ada, lalu penafsirannya itulah ijtihad. Zaman kiwarima orang berubah ijtihad itu pakai dalil. Banyak orang ijtihad nggak pakai dalil sekarang itu. Main jeblok aja, bari molotot. Bari molotot nggak jeblok, tidak mau menasikan kepada dalil-dalil. Itu banyak sekarang. Makanya kita kupas hadis tadi yang pertama itu, setback yang kemarin, bahwa agama yang paling baik itu agama yang somiah, ramah, dan juga jujur apa adanya, objektif. Kalau sudah ada mau melototan begitu, memfitnah orang, mana samahnya, mana somiah dan ramahnya? Itu jauh dari kata yang disebut dengan beragama yang baik. Maka itu bukan panutan kita. Nah, Rasul bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala al-ajwafani. Rasul menjawab, dua rongga. Dua rongga yang paling banyak orang masuk neraka. Yang pertama adalah apa yang pertama? Al-farju wal famu. Yang pertama kemaluan. Lubang kemaluan itu yang paling banyak menyeret orang ke neraka. Dan yang kedua adalah wal famu, yaitu lisan, lubang mulut. Jadi ini yang paling banyak orang membuat terseret ke neraka. Sekarang itu dengan nilai-nilai modern yang permisif, Pak, mohon maaf, perzinahan di kalangan kaula muda, juga mungkin kalangan non muda, itu dianggap lumrah sekarang. Sampai saya khawatir begini, yang sekarang dianggap haram itu tinggal babi saja sekarang. Ada orang sekarang punya semacam, entah itu gerakan itu ada yang mempropaganda atau apa. Sekarang itu seolah-olah yang haram itu tinggal daging babi saja.
Padahal yang haram itu ada banyak, terutama yang dosa besar 7 itu. Ini budaya modern ini membawa sifat permisif yang akan merusak dan menghancurkan fondasi-fondasi masyarakat Islam. Kita sebagai orang yang ngaji, orang yang tahu agama, setidaknya kita menjaga keluarga kita. Jangan sampai ada budaya permisif dalam kehidupan kita. Jaga anak kita, keturunan kita, jangan sampai ada budaya permisif. Pantau dia kosnya di mana, bergaul sama siapa, pantau. Karena kita sendiri akan kena dosanya. Kita sendiri akan kena dosa dan salahnya kalau kita tidak memantau mereka. Waliyadzubillah. Jadi 2 hal yang paling banyak orang masuk neraka, satu adalah farjinya, kemaluan, dan hampir sekarang orang itu permisif, kecuali orang yang dikasih Allah dengan rahmatnya, ilaman rahimahum. Yang kedua adalah rongga lisan. Ini mah diperkuat dengan hadis lain. Nabi bersabda, yang paling banyak menyeret orang ke neraka itu adalah perbuatan lisannya, dosa-dosa lisan itu yang paling banyak orang buat masuk neraka. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita, menjaga dari lisan yang kasar. Karena lisan juga dapat membatalkan amalan-amalan. Coba lihat, sedekah dan zakat, sedekah terutama infak itu bisa batal pahalanya gara-gara lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan pahala kalian sedekah dengan lisan yang buruk kepada penerimanya. Dengan mengucapkan kata yang menyinggung, dengan perkataan yang merendahkan, dengan menyebut-nyebut bahwa dia telah memberi, itu menggugurkan pahala sedekah. La tubtilu, jangan kau batalkan, gugurkan. Shadaqatikum, sedekah infak zakat segala macam. Bil manni wal adha, dengan manni, menyebut-nyebut terus, wal adha, dan perkataan yang tidak nyaman bagi penerimanya. Haji juga rusak pahalanya gara-gara apa? Rofas dan husuk. Orang yang menghaji itu fala rofasa wala husuk wala jidal. Kalau orang tidak menjaga lisan dalam haji, rusak hajinya. Bahkan ciri haji mabrur itu pulangnya itu jaga lisan. Sahabat ditanya, ya Rasulullah, haji apa yang paling mabrur? Rasul tidak menjawab orang yang hartanya melimpah kemudian sawahnya ngelegaan. Haji mabrur itu sederhana tandanya. Yang pertama adalah menjaga lisan, dan yang kedua adalah memberi berbagi gitu. Hanya 2 itu tandanya. Puasa juga sama, pahalanya bisa 0. Puasa itu pahala bisa 0. Kalau apa? Kalau tidak bisa meninggalkan perbuatan lisannya. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan yang meremehkan, menyakitkan, Allah tidak butuh puasanya. Falaysa hajatu bayata'ahu wasyarabu, tidak butuh puasanya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya kita pandai-pandai menjaga lisan. Sudah ada isyarat ini dari sebelah kanan ya. Jadi kita insyaallah akan hari ini akan dalam rangka siyahah mungkin ya, rihlah tarfihiyah insyaallah di Jakarta. Mudah-mudahan lancar urusannya dan mungkin taklimnya kita cuma sedemikian. Tadi jam 5 kita mau berangkat. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Mohon izin, barakallahu fikum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.